Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kecepatan sesaat. Ya. Untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu, kita definisikan dulu kecepatan sesaat ini. Walaupun mungkin dari dari katanya sendiri kalian sudah paham, tapi untuk lebih tegas dan jelasnya bisa kita tuliskan. Jadi kecepatan sesaat di sini kecepatan pada saat tertentu. Kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanannya. Perjalanannya siapa? Nah, tadi kan kita menganggap perjalanan suatu partikel ya. Kenapa sih harus partikel atau titik? Jadi untuk memudahkan menganalisanya ya, walaupun dalam kenyataannya bisa saja yang melakukan perjalanan itu kalian, atau yang melakukan perjalanan itu kendaraan dan lain-lain sebagainya. Nah, secara matematis kecepatan sesaat ini memiliki waktu yang sangat singkat, atau bahasa matematisnya limit mendekati 0. Nah, sekarang kita akan tuliskan secara matematis. V sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0 delta X dibagi dengan delta T. Nah, ini bisa kita tuliskan sama dengan dx per dt ya. Contoh dari kecepatan sesaat itu misalnya pada saat kalian melihat speedometer. Ya, kayak di sini ada gambar speedometer. Pada saat kalian melihat, oh misalnya penunjukan dari jarum speedometer itu di angka 70. Nah, itulah kecepatan sesaat. Jadi, kecepatan pada saat titik kita melihat di speedometer itu. Kita ambil contoh sebelumnya yang di buku ya, yang sebelumnya kita bahas. Ini ya, yang ini. Jadi ini kalian bisa lihat di buku panduan yang Ibu berikan. Jadi di sini, oke, nanti dibaca ya sama kalian. Di sini ada, nah di sini ada kurva gimana perjalanan mobil yang kita sederhanakan sebagai titik atau partikel dari titik A ke titik B ini. Titik A menuju titik B. Pada prosesnya, kalau kita zoom seperti di sebelah kanan, dari titik A ke titik B ini step by step ya. Lihat yang garis biru. Jadi ada urutan-urutannya. Nah, ada selang 10 detik ini akan terdapat step-step waktu atau kecepatan sesaatnya. Nah, ini membentuk suatu slope. Nilai dari slope ini bisa negatif ataupun positif. Ya, kita lihat nih di sini. Kita lihat di sini kapan dia positif dan kapan dia negatif. Jadi kalau si partikel ini bergerak dari A ke B, ini slope-nya akan bernilai positif. Kenapa? Delta X-nya ya, dari awalnya di berapa tadi? 20 ya. Di 30 meter. Kemudian meningkat ke 52 meter. Berarti kan 52 dikurangi 30, delta X-nya sama dengan 22.
ya kan? 22. Kemudian delta T-nya itu adalah dari 10 ke 0. Kita tuliskan aja di sini. Delta slope-nya ya, delta X dibagi dengan delta T, ya kan? Berarti kecepatan sesaat dari A ke B kan. Dia tadinya delta X-nya itu yang akhir dikurangi yang awal, berarti 52 dikurangi 30. Kemudian dibagi dengan delta T, 10 detik dikurangi 0 mula-mulanya. Ini meter, ini second. Jadi 22 dibagi 10 ya. Ini 2,2 meter per second. Nah, ini nilainya adalah positif. Slope-nya dia arahnya adalah positif. Nah, tapi ini akan berbeda kalau dari B ke C. Dari B ke C itu akan berbeda. Nah, kita lihat aja dari B ke C ya. Masuk. Nah, ini dari B ke C, coba perhatikan di sini. Ya. Jadi si X-nya itu dari X, di sini kan B mula-mulanya 52 ya. 52, kemudian X-nya ini jadi di berapa tadi? 38 ya, 38 menurun kan, berarti akhir dikurangi awal. Delta X nya berapa nih? Begini kan. Nah, jadi delta X sama dengan 38 dikurangi dibagi dengan delta T. Delta T nya 20 dikurangi 10 juga ya. Jadi di sini 38 dikurangi 52 berapa? Minus 14 ya. Dibagi dengan 10. Sama dengan minus 1,4 meter per second ya. Jadi nilainya adalah negatif. Oke, jadi kecepatan sesaat itu bisa bernilai negatif ataupun positif tergantung ke arah mana gitu. Oke, seperti namanya kecepatan itu kan besaran vektor, berarti dia memiliki nilai dan arah. Negatif di sini artinya arahnya itu dia nurun, cenderung menurun ke bawah ke arah negatif ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan kelajuan sesaat? Kalau ada kecepatan sesaat, kenapa nggak ada kelajuan sesaat? Nah, ada juga ya kelajuan sesaat. Jadi ada kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat. Nah, bedanya di mana? Bedanya sekali lagi, kalau ini kan besaran vektor, ini besaran skalar. Ya, contohnya aja misalnya ada partikel yang kecepatan sesaatnya plus 25 meter per second sepanjang lintasan tertentu. Dan partikel yang lain, misalkan partikel A ya, partikel A, kemudian partikel B itu minus 25 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan sesaatnya dari partikel A, kemudian ini dari partikel B. Kemudian kelajuannya ini adalah tanpa nilai negatif dan nilai positif. Kelajuannya kedua partikel tersebut adalah 25 meter per second. Jadi tidak memiliki arah. Oke, di situ ya bedanya antara kecepatan sesaat dan kelajuan sesaat.